Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Yang mana pada video kali ini kami melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor kawasan wisata Ubud Bali. Kita akan saksikan bersama seperti apa situasi serta kondisi terbarunya Sobat Lovers. Karena pada akhir ini kami melihat di beberapa media bahwasanya Pulau Dewata Bali sedikit lebih sepi kondisinya dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu ketika akhir tahun atau di awal-awal tahun 2024 ini. Banyak diantaranya pun yang mengatakan turis-turis mancanegara mulai dari China, bahkan Australia dan beberapa wisatawan mancanegara lainnya tak lagi memilih destinasi Pulau Dewata Bali sebagai tempat favorit mereka selama liburan musim dingin ini tentunya. Bahkan dari data yang dapat dilihat pun posisi destinasi wisata Pulau Dewata Bali kini telah berada di bawah dari Thailand, Sobat Lovers. Thailand berada di posisi pertama destinasi favorit turis-turis yang berasal dari Cina khususnya. Jadi bisa dibilang terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam minat kunjungan turis-turis mancanegara khususnya dari China ke berbagai negara di dunia, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya turis-turis dari China, Asia, banyak diantaranya mereka memilih Bali menjadi tempat favorit mereka. Namun kini secara perlahan mereka mengalihkan destinasi tersebut menuju ke negara Thailand yang berada di posisi pertama destinasi terfavorit. Bahkan memang ramai pada tahun baru kemarin, tapi bagi kami tidak seramai seperti di tahun sebelumnya. Pada saat liburan Natal dan tahun baru, kami pun merasakan meskipun ramai, ternyata tidak seramai seperti di tahun yang lalu, di tahun-tahun 2002 akhir. Karena hal tersebut disebabkan oleh turis-turis mancanegara termasuk China, Asia lainnya yang tak lagi menjadikan Bali sebagai tempat favorit di mata turis-turis tersebut. Hingga kini pun, hingga sejauh ini, saat ini Pulau Bali hanya menempati posisi keempat dengan volume pencarian tertinggi selama liburan musim dingin di antara 20 kota liburan teratas di dunia. Bahkan di beberapa media sosial kami lainnya, di TikTok mungkin atau di Instagram, banyak yang berkomentar di kolom komentar Pulau Bali masih kalah dengan Phuket yang ada di Thailand. Salah satu destinasi yang lagi naik daun, Phuket, banyak dicari oleh turis-turis dari negara China. Posisi selanjutnya pun setelah Phuket diisi oleh Bangkok. Berikutnya lagi ada Queenstown di Selandia Baru yang duduk di posisi ketiga. Secara keseluruhan Indonesia berada di peringkat ketujuh. Indonesia masih kalah dengan Thailand yang duduk di ranking pertama soal destinasi yang difavoritkan oleh turis-turis mancanegara selama liburan musim dingin.
Kembali juga dapat kita saksikan suasana sore yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ini. Cukup ramai memang kondisi lalu lintas, kondisi jalanan yang lalu lalang kendaraan roda 2 bahkan roda 4, namun tidak untuk turis-turis mancanegara yang berjalan di sepanjang trotoar yang ada di kawasan ini. Biasanya pun sangat banyak sekali sebelah kiri sebelah kanan jalan yang berjalan kaki turis-turis mancanegara, namun pada sore ini dapat kita saksikan hanya terlihat beberapa yang berjalan kaki, termasuk yang berada di beberapa restoran ya saudara. Bisa kita saksikan seperti inilah potret restoran-restoran yang ada di kawasan wisata Ubud Bali dengan nuansa sedikit modern, namun masih ada terlihat sentuhan-sentuhan nuansa Bali. Jadi sangat-sangat beragam desain-desain restoran, style yang ada yang bernuansa Eropa, Bali, bahkan ada yang bernuansa Bali Eropa campur sebelas. Baik, kami lanjutkan lagi berjalan sambil melihat, kita lihat nanti di Ubud Center atau di depan Pasar Raya Tematik Ubud, salah satu pusat titik kumpul turis-turis mancanegara, para wisatawan yang berlibur di kawasan wisata Ubud Bali. Kita akan saksikan bersama seperti apakah kemeriahan pada sore harinya. Apakah sama seperti hari-hari sebelumnya, yang mana memang Ubud Center atau tepat di depan dari Pasar Raya Tematik Ubud merupakan sebuah barometer tolak ukur kondisi pariwisata yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ini. Jadi dari situ kita dapat menyimpulkan seperti apa situasi yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Jadi memang akhir-akhir ini bisa kami katakan bahwa turis-turis mancanegara memang tidak seramai sebelumnya, karena memang akhir-akhir ini di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini, termasuk di Pulau Bali, sedang diramaikan dengan acara-acara politik ya sebetulnya, acara-acara politik, acara-acara kampanye di berbagai daerah, berbagai wilayah. Salah satunya ialah di Pulau Dewata Bali ini. Yang mana seperti yang kita ketahui, acara kampanye tersebut pun tentunya ditujukan untuk menjelang pemilu serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini sebetulnya. Ajang demokrasi 5 tahunan yang menentukan siapa kepala negara atau wakil rakyat di 5 tahun mendatang. Untuk itulah pesta demokrasi saat ini, tahun ini, jangan sampai menjadi ajang yang saling menjatuhkan atau saling bermusuhan karena berbeda pilihan. Janganlah masyarakat terbelah hanya beda partai, beda pilihan. Karena pemilu sejatinya harus menghadirkan suasana kegembiraan, bukan sebaliknya. Begitupun juga harapannya para kontestan, tim sukses, simpatisan, serta para relawan agar menebar kebaikan kepada masyarakat ya, dalam mendukung serta menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban di tahun-tahun politik 2024 ini pastinya. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai terpecah belah. Begitulah kurang lebih sedikit cerita dari kami, mengingat pada tahun ini, awal-awal tahun ini, pada bulan Februari kita akan memasuki pesta demokrasi, pemilihan kepala negara untuk periode 5 tahun mendatang. Rakyat pun sebagai pemegang kedaulatan tinggi, maka harus lebih bijaksana dan cerdas menentukan kepala negara serta wakil rakyat, sehingga pemimpin ke depan benar-benar berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pastinya.
Ya baik, kembali lagi dapat kita saksikan situasi di kawasan wisata Ubud Bali. Tepatnya kali ini kami berada di Catuspate, perempatan Ubud Center, salah satu tempat favorit wisatawan mancanegara yang mengabadikan beberapa momen-momen menarik, termasuk juga dengan latar belakang bangunan tua di Puri Ubud bisa kita saksikan dari kami saat ini. Salah satu bangunan tua, bangunan bersejarah yang memiliki arsitektur ukiran-ukiran seni yang sangat-sangat indah sekali. Sangat jarang ditemui tentunya di tempat-tempat lainnya atau di pulau lainnya di Indonesia. Dan juga di ujung sana dapat kita saksikan depan dari pasar raya tematik Ubud cukup ramai. Suasana sore, banyak para wisatawan masyarakat yang berlalu lalang berada di halaman dari pasar raya tematik Ubud. Bisa kita saksikan bersama ya, Sobat Lovers. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung atau yang baru menemukan video kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang telah mengikuti, menyimak, menonton video kami dari awal hingga kini ya. Semoga hampir setiap hari apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Kami harap seperti itu. Dan kembali kami informasikan bahwasanya pada video kali ini kami melanjutkan perjalanan kami sebelumnya. Setelah dari Kintamani, Penglipuran, lalu kami beranjak turun ke bawah, tepat di tengah, yaitu di kawasan wisata Ubud Bali. Bisa kita saksikan suasana sore, suasana terbaru sore hari di kawasan wisata Ubud Bali. Seperti inilah kondisinya, Sobat Lovers. Silakan dinilai sendiri seperti apa kondisi situasi di Pulau Dewata Bali di akhir-akhir ini ya. Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwasanya suasana sore di sekitar kawasan wisata Ubud Bali pada kesempatan kali ini, pada video kali ini memang cukup meriah, namun tidak seramai seperti hari-hari sebelumnya, tepatnya di tahun baru atau di akhir tahun yang lalu, Sobat Lovers. Namun biasanya pun nanti sekitar bulan Februari mendekati hari raya Imlek, biasanya banyak turis-turis dari China yang datang ke Pulau Dewata Bali, termasuk di kawasan wisata Ubud ini. Jadi kita akan coba saksikan bersama seperti apa perkembangan kedepannya nanti hingga di hari mendekati hari raya Imlek, Sobat Lovers. Karena biasanya pun pada bulan Februari atau Maret turis-turis Cina banyak yang berdatangan ke Pulau Dewata Bali. Meskipun baru-baru ini pun juga terdengar kabar Pulau Dewata Bali tidak lagi menjadi favorit turis-turis dari negara-negara China. Maka dari itu nanti kita akan coba lihat ke depannya nanti seperti apakah perkembangan pariwisata Bali mendekati hari raya Imlek tentunya, Sobat Lovers. Namun menariknya, meskipun beberapa hari terakhir ini, belakangan ini terdengar kabar bahwasanya Bali tidak lagi menjadi favorit turis China, pihak dari Direktur Pemasaran Pariwisata Regional dari Kemenparekraf mematok atau menargetkan kunjungan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta turis China pada tahun 2024. Yang mana kehadiran turis Cina memang seringkali diyakini bisa memberikan pemerataan pariwisata di Indonesia, Sobat Lovers. Tahun lalu target sekitar 360.000 turis Cina tercapai 700.000. Tahun ini dinaikkan targetnya menjadi 1 juta hingga 1,5 juta. Jadi kita lihat seperti apa kedepannya nanti. Meskipun beberapa media menganggap bahwasanya Bali tidak lagi menjadi favorit turis-turis dari China.
Kembali lagi dapat kita saksikan suasana sore di kawasan Stabud Bali yang sangat-sangat romantis Sobat Lovers, dengan lampu-lampu hiasnya di beberapa titik, termasuk di bangunan tua bersejarah Puri Sarenubud Bali, Puri Agung, yang tepat berada di center of Ubud, sebuah bangunan tua bersejarah di kawasan ini di Pulau Bali, memiliki sejarah panjang yang kaya sebagai kediaman para raja di zaman dahulu. Tentunya tempat-tempat di Ubud ini pun banyak sekali yang penuh dengan banyak kisah-kisah menarik. Bahkan para wisatawan pun dapat bertanya-tanya kepada warga-warga sekitar sini terkait seperti apakah sejarah-sejarah, cerita-cerita menarik yang ada di kawasan Stabud Bali ini, termasuk dari nama Ubud itu sendiri, yang mana Ubud menurut dari cerita dari warga sekitar ialah sebuah obat. Ubud memiliki arti obat yang dapat menyembuhkan Sobat Lovers. Maka dari itu di kawasan ini selain banyak wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam, seni budaya juga menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk menemukan obat agar merasa lebih segar, merasa lebih fresh, atau merasa sembuh, healing dari segala problematika kehidupannya mungkin, atau segi mental mungkin, trauma. Banyak sekali turis-turis mancanegara yang datang ke tempat ini dengan berbagai macam tujuan yang ada. Jadi banyak sekali turis-turis mancanegara yang datang ke kawasan ini tidak hanya untuk berlibur, bersenang-senang, namun juga banyak diantaranya mereka datang ke kawasan ini untuk mendapatkan penyembuhan. Kembali juga sambil kita perhatikan, beberapa turis mancanegara banyak diantaranya duduk santai di depan dari pasaraya tematik Ubud sambil melihat panorama keindahan suasana romantis di sore hari di kawasan ini Sobat Lovers. Lampu-lampu akan segera menyala sesaat lagi menjelang malam. Lampu-lampu hias yang ada di beberapa titik pastinya menambah suasana terlihat semakin estetik Sobat Lovers pastinya. Bangunan-bangunan tua bersejarah, gang-gang sempit yang merupakan sisa-sisa kepadatan penduduk yang ada di zaman modernisasi saat ini ya Sobat Lovers. Beberapa tempat ikonik pun di kawasan ini, termasuk gang-gang sempit, juga menjadi beberapa spot-spot menarik untuk mengambil beberapa foto. Banyak diantaranya wisatawan melakukan hal tersebut sambil melakukan tur jalan kaki mengelilingi kota tua ini. Karena di kota tua ini, di Ubud Bali ini, para wisatawan bisa dibilang tidak akan kehabisan hal untuk dilihat dan dilakukan. Karena di sekitar kawasan ini, para wisatawan dapat menemukan banyak sekali kafe, restoran, toko-toko souvenir, seni, dan masih banyak lagi tentunya. Apalagi ditambah dengan bangunan-bangunan bersejarah tradisional, landmark yang sangat menarik, sehingga para wisatawan akan merasakan suasana yang tentunya berbeda dengan tempat lainnya pastinya. Sebuah tempat kota tua kecil yang penuh dengan sejarah yang kaya, masih tetap menjaga kearifan lokal, sehingga sangat terasa sekali nuansa budaya khas dengan Pulau Dewata Bali ini Sobat Lovers. Kali ini akan coba berjalan melihat sedikit dari pasaraya tematik Ubud seperti apa aktivitas yang ada di sekitarnya, bisa kita saksikan. Jika Sobat Lovers ingin berbelanja oleh-oleh, souvenir, seni, pernak-pernik, pakaian khas Bali, bisa
untuk melihat-lihat di dalam dari pasar raya tematik Ubud tersebut, Sobat Lovers. Tepat di sebelah kanan kami saat ini, sebuah pasar yang bisa dibilang dengan bangunan modern dengan style yang bercampur dengan Bali-Bali modern, berdiri kokoh di tengah dari pusat kota seni budaya yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Beberapa masyarakat pun bisa kita saksikan juga menikmati sore dengan bersepeda mengelilingi kawasan ini. Ada juga yang duduk santai sambil menikmati sore dengan suasana bisa dibilang cukup tenang sekali, meskipun banyak ramai lalu lalang yang beraktivitas di kawasan ini, Sobat Lovers. Ada beberapa turis pun juga yang baru datang menggunakan transportasi kendaraan roda 4, bisa kita saksikan bersama. Jadi seperti inilah suasana terbaru yang ada di kawasan wisata Ubud Bali yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami laporkan. Semoga sedikit apa yang kami bagikan ini, yang kami informasikan, dapat memberikan manfaat aja, serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.